Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Utamakan keselamatan saat mudik. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan libur dan cuti lebaran tahun ini akan dimulai pada 29 April hingga 6 Mei 2022. Akumulasi libur dan cuti bersama pada 7 dan 8 Mei itu berdurasi 10 hari. Waktu yang cukup panjang untuk berkumpul, silaturahmi bersama keluarga, dan handai tolan setelah 2 tahun berturut-turut tak ada cuti akibat pandemi. Pemerintah juga telah memberikan kelonggaran untuk mudik dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah 2 tahun menunda pulang ke kampung halaman. Amat wajar bila pelonggaran itu disambut dengan sukacita. Itu tergambar salah satunya dari antusiasme masyarakat berburu tiket transportasi. Faktanya, hingga 11 April saja 839.683 tiket kereta api jarak jauh sudah ludes terjual. Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia bahkan memprediksi jumlah penumpang pesawat di periode mudik Lebaran 2022 mencapai 10 juta orang. Belum lagi pengguna jasa penyeberangan laut. Survei Balitbank Kementerian Perhubungan Maret 2022, sebanyak 74,9 juta orang berencana untuk melakukan mudik pada Idul Fitri tahun ini. Angka tersebut melonjak sangat tinggi apabila dibandingkan dengan prediksi mobilitas saat Idul Fitri 2021 serta libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Angka prediksi mobilitas mudik tahun ini naik 167,27% jika dibandingkan dengan prediksi pada Idul Fitri 2021, yakni 29,7 juta orang. Pada saat itu, pemerintah belum mengizinkan mudik secara terang-terangan seperti tahun ini. Pelonggaran ini pula menjadi angin segar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan mudik hingga 25%. Sektor pariwisata salah satu yang mendapat manfaat besar. Data menyebutkan pada 2019 sebelum pandemi, sebanyak 10,73 juta wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengunjungi Provinsi Lampung. Berkaca dari itu, liburan mudik 2022 juga akan mengerek naik jumlah wisatawan ke Bumi Ruwa Jurai. Kendati demikian, pelonggaran ini jangan lantas pula dimaknai bahwa pandemi corona telah berakhir. Masyarakat harus menyadari bila COVID-19 belum berhenti menjangkiti dan masih jauh lenyap dari muka bumi. Data Satgas Penanganan COVID-19 pada 10 April 2022 menunjukkan pasien terkonfirmasi positif bertambah 1.071 kasus. Jumlah itu terdiri 1.031 transmisi lokal dan 40 pelaku perjalanan luar negeri. Pada 11 April 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung juga masih bertambah sebanyak 17 orang sehingga total keseluruhan mencapai 72.778 orang. Walau terkendali, faktanya pandemi belum menjadi endemi. Sejumlah syarat yang diberlakukan pemerintah bagi pemudik tentu harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai hanya menjadi akal-akalan. Pemudik yang telah menerima vaksin booster diizinkan mudik tanpa perlu menunjukkan hasil negatif tes COVID-19. Bagi pemudik yang telah 2 kali vaksinasi tapi belum menerima booster, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen. Sedangkan bagi pemudik yang baru divaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes PCR sebagai syarat mudik.
semua syarat yang telah ditetapkan itu harus dipatuhi. Transisi pandemi ke endemi adalah suatu keniscayaan. Mencapai itu, masyarakat harus selalu kompak mengimplementasikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Termasuk pula menggenjot capaian vaksinasi dosis 3 atau booster di 15 kabupaten kota di Lampung khususnya. Apalagi hingga kini Bandar Lampung yang capaian vaksinasi dosis ketiganya 14,76%. Sebanyak 14 daerah lainnya masih di bawah 10%. Pengawasan di tempat wisata juga harus diintensifkan. Harus tegas dikatakan, protokol kesehatan tetap harga mati. Tujuannya jelas, agar pelonggaran mudik dan aktivitas ekonomi tak berdampak buruk terhadap peningkatan kasus pandemi. Sedap jangan ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Pikir baik-baik sebelum bertindak agar tidak menyesal kemudian. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Terkait dengan mudik ya, karena memang walaupun Ramadan ini baru 10 hari ya, tapi persiapan mudik sudah perlu dimatangkan, terlebih karena pemerintah tahun ini memberikan kelonggaran atau membolehkan mudik bagi masyarakat Indonesia. Setelah 2 tahun tidak mudik, akhirnya tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran membolehkan mudik bagi masyarakat. Tentunya ini akan menarik minat dan juga semuanya ada keinginan untuk mudik. Terlebih pemerintah juga memberikan cuti ya Mbak ya, sekitar 10 hari. Pasti ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang kita lakukan tentunya, antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini Mbak Ci? Ya, ini ya, kalau kemarin-kemarin itu kan pemerintah memang melarang, kemudian cuti bersama juga ditiadakan. Tapi sekarang ini setelah COVID itu mulai menurun kasusnya, pemerintah membolehkan dan memberikan cuti yang cukup lama nih, 10 hari. Luar biasa. Untuk masyarakat PNS ya, dan para pekerja. Nah ini juga menjadi apa ya, animo masyarakat untuk mudik itu makin tinggi. Betul sekali. Yang tadinya memang kangen mudik karena 2 tahun tidak mudik, ikut mudik. Kemudian yang tidak berkeinginan mudik karena cutinya lama, pasti dia akan mau balik kampung juga ya, bersilaturahmi dengan handai tolan. Nah, yang patut diperhatikan adalah tentang keselamatan saat mudik. Iya, karena ini akan membawa banyak ya. Kalau prediksi dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, mudik tahun ini ada sekitar 74 juta orang yang akan mobilisasi. Nah ini yang jadi perhatian semua ya, tentunya tentang kesiapan dan lain halnya. Betul, karena memang tingkat untuk para pemudik sendiri sempat turun di tahun 2020 begitu ya Mbak Ci. Kemudian di 2021 juga demikian karena masih adanya pembatasan kegiatan terutama dalam hal mudik. Tapi tentunya untuk tahun ini perlu diantisipasi karena tingkat pemudik yang akan kembali melonjak. Nah, sesaat lagi kita akan lanjutkan ya Mbak Ci ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.